Oke guys, tak kasih fakta pedesaan di Jepang itu. Lihat ini. Ini rumahnya mau roboh guys. Dindingnya ini dari triplek ya. Triplek entah apa, tapi udah mau roboh. Udah rusak. Ini rumah kosong lagi. Mungkin ini dulu toko guys ini. Toko sayuran kelontong kayak gitu. Tapi udah tutup, udah kayak bangkrut ya. Udah tutup, udah terbengkalai. Oke guys, kembali lagi di channelnya aku Rojapan, channel Rama 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah beberapa minggu ini nggak post video, nggak ngupload video-video terbaru. Karena ini guys, aku jarang keluar rumah. Habis kerja itu pulangnya malam terus. Pokoknya gelap terus, berhubung musim dingin kan sekarang di Jepang itu. Jadi sampai rumah jam setengah 6, jam 5 itu udah gelap. Jadi aku nggak bisa konten. Dan hari Minggu aku ke tempat istriku. Jadi sorry banget teman-teman, pasti nungguin video-video terbaru ya, video-videonya aku Rojapan. Dan berhubung ini ada kesempatan aku bikin video, ini aku langsung gas. Tadi pulang sore kan, jam 4 itu sampai rumah. Dan ini masih terang benderang. Wah, cocok ini buat konten sore hari. Dan kita ngontennya berusukan di Jepang ya. Tapi kita nggak pakai sepeda. Ini kita jalan kaki aja guys. Ada mobil lewat. Kita jalan kaki aja, keliling-keliling di daerah-daerah sini aja, perkampungan di desaku. Itu ada suara kereta teman-teman. Ini kondisi Jepang, daerah Jepang yang nggak kebagian salju. Seperti ini teman-teman. Jalan Rama 11 di daerahku itu sebenarnya turun salju kemarin, minggu kemarin itu turun salju lebat banget sampai ke jalan-jalan ini. Mungkin satu jengkal itu di jalan-jalan. Dan itu pun cuman sehari aja guys. Nggak tahu tahun ini nggak begitu dapat salju di daerahku. Cuman kebagian dinginnya Jepang. Di daerahku sini, di Kagawa sini, di Mano ya, sekarang -2, tapi nggak turun salju teman-teman. Semua rumput-rumputan pada kering ya, tumbuh-tumbuhan pada kering kalau musim dingin. Dan ini hutan bambu ya guys. Ini bambu semua, ini rata dari sana, dari ujung sana sampai ujung itu. Ini hutan bambu semua. Ini pada ambruk kabeh rek. Bambunya pada ambruk kabeh. Mungkin kering ya, musim dingin. Terus beberapa minggu yang lalu itu anginnya kenceng banget. Ini kalau hutan bambu segini banyaknya, pasti rebung itu yang dibuat buat sayur itu banyak banget di sini pasti. Dan di dalam situ guys, itu sebenarnya ada jalan, nggak tahu, pokoknya dari sana itu ada jalannya masuk ke dalam. Tapi aku nggak berani mau masuk itu. Penasaran sebenarnya, cuman nggak berani. Kalau sendiri itu nggak berani, takut ada babi hutannya kan. Apalagi kalau musim dingin itu babi hutan itu pada turun ke pemukiman. Ini habis dibajak ya guys ya. Habis dibajak di traktor. Entah mau ditandurin apa ini. Kayaknya gandum kalau nggak sayuran gitu. Ini rumah warga itu masih jarang banget ya di sini. Jaraknya itu masih jauh-jauh guys. Di tempatku. Soalnya kemana-mana itu jauh. Jadi nggak banyak yang minat beli tanah di sini. Meskipun harga tanah di daerahku sini murah ya, kata bosku itu murah harga tanah di daerahku situ, di sini itu. Jarak rumah warga satu sama rumah warga itu
jaraknya itu jauh, nggak berdekatan. Beda kayak di kota teman-teman. Masih asri ya. Cuacanya bagus banget hari ini. Chandra masuk belas. Nah, di atas itu rumah petani. Itu alat-alat pertaniannya di situ, traktor, sawah, alat buat nanam padinya ditaruh di situ. Di rumah petani guys, di dalam hutan ya itu. Ini termasuk di dalam hutan teman-teman. Nah itu, nah ini jalan ke sana, arah ini hutan loh itu. Yang aku bilang hutan bambu itu. Ini hutan bambu juga. Itu katanya di dalam itu ada kuilnya. Cuman aku mau nge-review itu nggak berani kalau sendiri. Kering teman-teman, tumbuhannya kering. Ini apa namanya, damen tunggak padi ya, damen padi kering, nggak ditanemin lagi karena tanam padi di sini itu setahun sekali, habis panen ganti tanaman, entah sayuran, entah gandum apa gitulah orang sini. Mungkin kalau ditanemin padi lagi nggak ini, airnya nggak ada mungkin, atau gimana, nggak, kurang tahu. Kan musimnya musim dingin kan, nggak cocok mungkin. Nah ini nggak terawat, ini malah habis ditanam padi nggak dirawat, nggak ditanamin, dibiarin gitu aja, nunggu nanti waktu musim semi, musim panas baru ini panen. Musim semi tandur, musim panas panen, kayak gitu guys. Nggak ada salju, nggak ada sisa-sisa salju. 3 hari yang lalu kayaknya itu saljunya turun. 3 hari atau 4 hari yang lalu, lupa aku. Saljunya turun banyak banget di sini, putih semua. Aku nggak sempat ngonten karena dingin teman-teman. Chandra masuk belas. Ini kan lahan bisa dibuat tanaman apalah, lahan pertanian bisa guys. Cuman nggak dirawat, dibiarin gitu aja. Dan ini ada sepeda rongsok ya, dibuang gini aja. Bannya satu nggak ada sepeda kan, dibuat pembuangan malan. Mungkin pemilik tanah ini, lahan ini orang kaya ya, lahannya gede luas loh, tapi nggak ditanemin sengaja. Ini dari meskipun musim padi ini nggak ditanamin padi guys, dibiarin gitu aja, ditumbuhin rumput malah. Luas loh padahal. Kita lewat sini. Enaknya tinggal di pedesaan Jepang kayak gini. Masih asri teman-teman, banyak pepohonan, masih asri lah. Sampah-sampah pun nggak ada di jalan-jalan kayak gini, bersih. Chandra masuk belas. Ini rumah baru ya, baru dibangun, baru jadi rumahnya. Mungkin warga baru yang tinggal di sini, beli rumah di sini. Soalnya murah harga tanah di sini guys. Cuman harga bangun mahal. Jalannya nanjak rek. Nah, kuilnya di atas, di dalam situ ada 2 kuil. Dalam situ sama dalam sana itu. Hutan bambu sama ini ada kuilnya guys. Kayaknya masuk situ pemandangannya bagus. Tenang banget, gak rame. Ini kalau di Indonesia mungkin udah ada abang-abang yang dorong gerobak, entah bakso, entah jualan apalah, pasti tahu bulat. Apalagi kalau bentar lagi Ramadan di sini. Kita nanti ngevlog nyari takjil ya. Apakah di Jepang itu ada yang jualan takjil kalau bulan Ramadan?
Aku belum nemu sampah dari tadi guys. Sampah di jalan itu belum nemu. Belum ada ya, nggak kelihatan, belum kelihatan. Mungkin ada 1-2. Jalannya ini menurun. Ini rumah tradisional Jepang kayak gini guys. Viewnya. Dindingnya itu bukan dari bata ya, kayak dari jerami, apa ya, rumput kayaknya jerami itu terus dikasih, bukan semen, tanah apa gitu. Pemandangannya bagus banget dari sini, viewnya. Perumahan, rumah bangunan, terus gunung, jalan raya, indah banget re. Ini apa, bukan danau ya, kayak tempat penyimpanan air petani, para petani. Kering meronta guys, karena nggak ada hujan, airnya kering meronta. Udah indah banget re, ya kan, jalan raya, gunung, bangunan-bangunan. Inilah Jepang, desa Jepang. Itu ada motor, orang yang naik motor guys, langka banget di Jepang. Lagi ngantri lampu merah ya. Kapan lagi ya kita belusuan sambil jalan-jalan kayak gini, meskipun capek guys, habis pulang kerja capek, tapi nggak apa-apa. Kita nikmatin view-view pemandangan di Jepang. Di belakangku itu sawah sama apa namanya, jalan raya, terus pegunungan ya kan, sama ini bangunan-bangunan Jepang, rumah-rumah Jepang. Ini aku jarang banget, mungkin 1-2 ya video-videoku yang belusuan di Jepang, tapi jalan kaki, nggak bersepeda, karena sepedaku gembos guys. Makanya jalan kaki. Mungkin nanti pulang atau besok mau nambal ban ya kita. Oke guys, tak kasih fakta pedesaan di Jepang itu. Lihat ini jalanan gang loh, tapi ini dicor guys, di plester. Keren kan? Jadi kalau musim hujan itu nggak becek, jalannya nggak becek kalau masih tanah ya. Ini kalau di daerahku mungkin masih tanah. Jalanan ini jalanan sawah loh, ini menuju jalan raya, jalanan kecil loh, hanya cukup sepeda sama pejalan kaki aja, tapi dicor guys. Keren habis Jepang itu. Ini pada suasana pada pulang kerja, mobil-mobil pegawai-pegawai sini ya, pegawai pabrik, pegawai kantoran, pegawai ini kuli bangunan. Semua jalanan di Jepang itu mayoritas isinya itu roda 4 guys, mobil, motor itu jarang banget. Motor itu bisa dihitung ya, kalau mobil itu mayoritas mobil itu jalanan di Jepang. Kita nanti mau ke arah ke sana, ke desa sana. Ini nunggu penyeberangan dulu ya, masih lampu merah. Nunggu lampu merah dulu guys. Oke, kita jalan lampu hijau.
Ini salah satu bengkel mobil di Jepang, teman-teman. Gede ya. Biasanya ini ban-ban bekas ya, ban-ban bekas. Kalau di Indonesia ini masih bisa dipakai, guys. Mungkin diukir lagi, divulkanisir. Kalau di Jepang dibuang. Jangan masuk belas itu taran Indonesia itu. Ban bekas yang masih apa ya namanya, masih agak tebel dikit lah. Mungkin menurut orang Indonesia masih layak dipakai. Sama ahli-ahli, tangan-tangan ahli, diukir lagi, dijual lagi dengan harga miring. Tapi kalau di Jepang langsung dibuang, nggak bisa diukir lagi. Mungkin kalau diukir lagi dijual belikan, itu pun kalau ada yang beli itu kena ini ya, ilegal ya, kena hukuman. Mungkin ya juga nggak ada yang beli. Kita jalan-jalan rek, jalan-jalan sore di Jepang. Bentar lagi musim ini ya, musim bunga sakura. Ini nggak begitu dingin sih sore ini. Hari ini nggak begitu dingin. Suhu tertinggi siang hari itu 17 derajat. Tapi kalau pagi hari, malam hari itu minus, guys, di tempatku. Entah kenapa hari ini tuh sedikit hangat cuacanya. Itu orang-orang Jepang, kakek-kakek, nenek-nenek ya, lagi berbincang-bincang, guys, sambil jalan-jalan naik sepeda, naik ngajak anjingnya. Bahwa mbah-mbah Jepang jadi kangen mbahku di Indonesia, di surga. Orang Jepang itu kalau jalan-jalan itu sambil bawa anjingnya, guys. Ini rumah tradisional Jepang, gede banget. Ini orang kaya, guys, jangan salah. Rumah-rumah kayak gini, ini penghuninya lansia, kebanyakan lansia ya. Rumah-rumah tradisional kayak gini itu orang kaya. Entah mau dibikin lahan apa, pertanian apa, sayuran nggak, entah apa, guys. Ini tanahnya ini kayak pasir, teman-teman. Ya kan, kayak pasir. Dan tanah di daerahku di Jepang itu tanah gembur ya. Mungkin dibikin ini lahan sayuran mungkin. Soalnya penempatannya di perkampungan kayak gini, masih di perkampungan utuh, banyak perkampungan, banyak perumahan ya. Mungkin sayuran, jadi gampang perawatannya. Dan ini rumah tradisional lagi, gede, rumah tua di Jepang. Sambil nyari-nyari rumah Doraemon ya, rumah yang mirip, rumahnya mirip rumah Doraemon. Kalau rumah Doraemon itu udah versi modern, guys, kayaknya. Bagus banget loh ini. Jalanannya sepi, bersih, tata letak pedesaannya, infrastrukturnya itu keren di perkampungan Jepang. Nggak ada yang jualan cilok lewat atau bakso ya, guys ya. Atau jualan ketoprak. Nah, ini rumah orang Jepang juga, rumah tradisional juga. Depannya dikasih kayak gerbang gapura. Wah, anjingnya gede, rek, wedi aku. Ini rumah kosong, teman-teman. Rumah kosong, udah nggak terawat. Banyak rumah kosong di sini. Nah, itu ada warga lagi yang
jalan-jalan sama anjingnya. Ini rumahnya mau roboh guys, dindingnya ini dari triplek ya, triplek entah apa, tapi udah mau roboh, udah rusak. Ini rumah kosong lagi, mungkin ini dulu toko guys, ini toko sayuran kelontong kayak gitu, tapi udah tutup, udah kayak bangkrut ya, udah tutup, udah terbengkalai. Padahal ini jalanan gang ya, gang sempit, mobil cuma bisa masuk satu mobil ini, kalau papasannya nggak bisa, tapi diaspal guys. Nah diaspal kan, dan ini mungkin ada nomor-nomornya, tanda-tandanya, ini mau ditambalin mungkin, padahal belum begitu rusak ya, masih agak bergelombang gitu, mungkin mau ditambal. Ini toko rokok, ada tulisannya tabako. Dan ini bekas salon potong rambut ya guys ya, cuman udah tutup, udah nggak buka lagi. Ini rumah kosong lagi, banyak banget rumah kosong di perkampungan sini. Dan kita lihat sungainya, ini sungai ya guys ya, ini dulu pernah aku review di sini. Ada ikannya enggak? Biasanya ada ikan koi, ada ikan koi guys. Nah, terus ada ikan koi gede banget, itu buat cuman strike aja itu mantep itu. Ikan koi terus ikan lele, terus itu kayak ikan lele guys, nggak begitu kelihatan ya, airnya butek. Dan ada bebek yang lagi berenang, mungkin nyari makan ya. Oke guys, mungkin gitu aja video kali ini, belusuan teman-teman. Kangen ya, aku sempetin bikin video. Ini udah mau gelap, udah mau ini ya, maghrib juga. Kita gas OTW pulang. Sekarang jam 5:30, bentar lagi gelap, jam 6 itu udah gelap. Mungkin gitu aja videonya, dan mudah-mudahan aku dapat banyak waktu lagi biar bisa bikin video belusuan lagi guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe yang suka video-video jalan-jalan di perkampungan, belusuan, review tempat-tempat yang belum pernah aku review. Mungkin gitu aja teman-teman. Dan terima kasih yang selalu support terus channel Kuro Japan sampai 20.000 subscriber ya sekarang. Mantap, Rama 11 Rama 11 guys. Yaudah, aku doain kalian sehat terus, banyak rezekinya, dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama 11.